Ada seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Siapa tuh? Jadi di video kali ini kita akan membahas ya, siapakah dia, seseorang yang merasa gelisah karena dia ingin berkomunikasi dengan kamu. Ya, jadi disclaimer karena ini sifatnya energi general ya guys, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, readingan ini nggak cocok untuk semua orang ya, jadi bisa resonate, bisa tidak, ambil aja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Dan bagi kalian yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, silahkan saja langsung klik saja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini guys, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, jadi kita lihat ya, kita cek. Kita akan melihat bagaimana energi dia, seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Kita cek dulu. Oke. Saya melihat ya, kamu sama dia sepertinya saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan yang begitu rumit gitu. Begitu rumit karena apa? Ya menurut aku tuh karena dia terlalu ego, karena dia kurang bisa ngertiin perasaan kamu ya, karena dia kurang bisa menghargai kamu sebagai seorang pasangan ya. Ditambah orang ini tuh masih suka sering banget ya, emosinya meluap-luap, emosinya meledak-ledak. Sehingga ya ada beberapa di antara kamu tuh yang sering banget merasa terlukai, merasa sakit hati akibat ucapan atau tindakan dia yang selama ini menyakiti perasaan kamu ya. Tapi untung sih kamu orangnya sabar ya, kamu orangnya nggak punya darah tinggi ya, nggak punya hipertensi, sehingga kayak kamu tuh masih berusaha memaklumi dia, berusaha memaafkan dia dan memberikan dia kesempatan untuk berubah ya. Tapi yang aku rasakan tuh sebenarnya kamu sudah terlalu sering loh memaafkan dia, dan kamu pun juga sepertinya capek ya mendengar permintaan maaf dari dirinya dia. Tapi sosok ini tuh kayaknya dia memang tipikal orang yang nggak mau berubah ya, sehingga memang butuh kesabaran ekstra. Oke, kita lihat lagi. Ada suara iklan. Ada orang jual bakpao ya. Kita lihat lagi bagaimana energinya seseorang yang sedang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Selain itu, saya merasa orang ini juga sepertinya kurang bertanggung jawab terhadap hubungan yang dia jalin bersama kamu. Ya, buktinya aja di saat-saat kamu terpuruk, di saat kamu sedang merasa sedih, di saat kamu sedang stres, mendapatkan banyak tekanan, orang ini nggak pernah menemani kamu. Justru malah orang ini tuh sering banget ya timbul tenggelam di dalam kehidupan kamu, sehingga kamu tuh berpikir gitu ya, apakah orang ini benar-benar bisa layak diajak untuk berkomitmen dan serius, atau jangan-jangan cinta dia ke kamu hanya modus gitu. Karena kamu tuh sudah sering ya merasa didramain, kamu sudah sering banget merasa disakitin gitu. Jadi ya udah, mending kamu pergi aja kalau memang niatan kamu tuh hanya ingin mempermainkan perasaan aku. Tetapi jika memang kamu benar-benar mau serius sama aku, ya maka tunjukkan keseriusan kamu, bukan malah muter-muter nggak jelas gitu. Sebenarnya hubungan kamu ini sudah berjalan cukup lama ya, tapi alurnya seperti benang kusut gitu. Pusing ya, pusing 7 keliling. Kita cek lagi. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang sedang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Dan saat ini terbaca energi kamu ya. Saya merasa beberapa di antara kamu tuh saat ini memang sengaja mendiamkan dia dengan harapan agar orang ini menyadari semua kesalahannya. Itu. Jadi kayak memang kamu saat ini tuh lebih mengambil sikap diam, lebih mengambil sikap acuh tak acuh. Ya, nggak terlalu kepo-kepo tentang dirinya lagi gitu ya. Dan yang lebih penting tuh saat ini kamu lebih memikirkan fokus membahagiakan diri kamu sendiri, karena pada saat flashback ke belakang hati dan perasaan kamu tuh sudah cukup hancur ya, karena memikirkan dia yang sejatinya kamu cintai.
gitu. Jadi ya udah gitu ya, daripada aku stres memikirkan kamu, lebih baik saat ini aku fokus berusaha membahagiakan aku dengan caraku sendiri. Bahkan ada di antara kamu yang saat ini sudah mencoba ya tipis-tipis sedang membuka hati ya, bersama mungkin berkenalan dengan orang-orang yang baru ya, atau mungkin ada juga di antara kamu yang saat ini lebih fokus memilih karir ya, fokus dengan keluarga kamu ya, karena nggak ada faedahnya gitu ya, terlalu berat memikirkan seseorang yang sejatinya dia nggak pernah memikirkan perasaan kamu. Ini suaraku lagi serak ya guys, karena nggak tahu kenapa ya, ini mungkin hawanya, cuacanya ya nggak mendukung, jadinya seperti ini. Sudah 1 minggu ini guys ya, jadi kayak gimana ya, kayak kering gitu loh. Kita lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Terus beberapa di antara mereka yang sedang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu ya, di antara mereka ini dia sepertinya sedang berusaha mengambil hati dan perasaan kamu kembali ya, setelah orang ini terlalu sering membuat kamu kecewa dan terluka. Jadi saat ini tuh ada yang berusaha ya, berencana bagaimana cara dia bisa mengambil hati kamu kembali. Setelah kamu disakitin tuh tentunya kamu kayak ya sudah mulai trust issue, kamu sudah mulai apa ya, dalam artian tuh kayak ingin menyerah ya, kayak ingin mengakhiri saja gitu. Tapi ternyata ada di antara mereka ini yang ingin berusaha mengambil hati kamu kembali ya, karena dia ingin berkomunikasi dengan kamu, karena mungkin dia sadar gitu ya, bahwa kamulah satu-satunya seseorang yang sangat dia cintai dan tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Terus di antara mereka ini juga sepertinya tipikal seseorang yang sangat manja, karena dia nyaman sama kamu tuh karena kamu manjain dia ya. Tapi sebenarnya sisi negatifnya, orang ini tuh jadi kebiasaan ya, karena kamu cenderung memanjakannya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia cenderung mengulangi kesalahan yang sama karena ya dia berpikir gitu ya, ketika dia melakukan sebuah kesalahan pasti ujung-ujungnya kamu bakal memaklumi dia, bakal memaafkan dia. Makanya ya orang ini tuh merasa apa ya, menyepelekan kamu gitu, karena kamu tuh terlalu memanjakan dia, terlalu memaafkan dia, terlalu memberikan dia kesempatan berulang kali gitu ya. Kita cek lagi bagaimana energi dia, seseorang yang gelisah ya karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Terus saya melihat ya, di antara mereka ini juga sepertinya ada yang sudah cukup lama terpisah dengan kamu, karena kamu dan dia pada saat dulu sempat ya pernah menjalin sebuah hubungan, tapi ternyata hubungan tersebut putus di tengah jalan dikarenakan adanya pihak ketiga, dikarenakan adanya kesalahpahaman, dikarenakan adanya masalah ego gitu. Meskipun hubungan kalian ini sudah berakhir, tapi bukan pula ya berakhir juga perasaan dia kepada kamu, karena sampai detik ini dia sepertinya masih belum mampu sepenuhnya menghapus segala nostalgia yang pernah kamu jalani bersama dia. Karena di benak dia, di batin dia ya, dia masih menyimpan sejuta kenangan yang pernah kamu lakukan. Mungkin kalian pernah nginep bareng, mungkin kalian pernah nongkrong bareng, ngopi-ngopi, mungkin kalian pernah ya menjalani momen-momen berharga yang indah ya, yang tentunya nggak bisa dia lupakan. Terus meskipun kamu dan dia sudah cukup lama tidak berkomunikasi, tapi orang ini sepertinya masih sering ya mencari kabar tentang diri kamu. Dan itu adalah sebuah bentuk validasi bahwa orang ini pada kenyataannya dia belum bisa move on dari hidup kamu gitu ya. Memang ya mungkin di luar sana itu masih banyak seseorang yang jauh lebih baik daripada kamu, tapi ini bicara masalah kenyamanan, karena kenyamanan itu kan tidak bisa dibandingkan dan ditukar dengan siapapun gitu. Kita lihat ya di sini
bagaimana energi seseorang yang gelisah ya, karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Dan di sini beberapa di antara mereka tuh saat ini mereka sedang kesepian, karena mungkin di momen-momen seperti ini terkadang ya dia sering mencurahkan isi hati dia kepada diri kamu. Tetapi karena adanya sebuah konflik yang masih belum terselesaikan, sehingga membuat dia ini tidak mendapatkan sentuhan, perhatian, kasih sayang dari seseorang yang dia cintai, yaitu kamu. Sebenarnya jalan kamu sama dia ini masih cukup panjang ya, tapi kesalahan terbesar yang kalian lakukan karena kalian ini sama-sama tidak ada keinginan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga saya melihat kondisi situasi hubungan kamu dan dia ini sepertinya stuck ya, jalan di tempat, tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan. Justru malah yang terlihat beberapa di antara mereka ini mengalami kemunduran gitu ya. Mengalami kemunduran karena ya tidak adanya upgrade gitu ya. Nggak ada upgrade dari diri dia sendiri. Terus bottom of the deck-nya kita lihat ya. Di sini kita lihat ada kartu Ten of Cup. Seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu ini, ya memang sebagian di antara mereka ini, mereka sudah punya pasangan ya, mereka sudah memiliki keluarga, tapi dia tetap ya, dia nggak munafik, dia nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri bahwa orang ini tuh sangat mencintai kamu, meskipun dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini merupakan kesalahan besar ya. Tapi jujur ya, orang ini tuh dia nggak bisa membohongi perasaannya bahwa orang ini tuh tidak bisa jauh dari hidup kamu. Karena sempat ya pernah di antara kamu tuh mencoba ingin menjaga jarak, menjauhi dia. Bukannya menjauh ya, bukannya dia lepas dari hidup kamu, justru malah orang ini tuh semakin memikirkan diri kamu gitu. Karena memang saya melihat kamu dan dia ini memang ditakdirkan untuk tidak bisa saling menjauh satu sama lain ya. Terus saya akan coba cek lagi di sini. Saya akan lihat saya akan coba lihat seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu? Kita lihat dulu bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu. Sebenarnya dia ini tipikal seseorang yang bisa menjadi penuntun yang baik untuk kamu. Hanya saja memang karakter dia, sifat dia ini orangnya terlalu keras, orangnya susah ya, atau sulit dikendalikan. Karena orang ini tuh dia memiliki prinsip hidup dia sendiri. Makanya apabila prinsip hidup kamu dan prinsip hidup dia ini berbeda, ya maka bisa aja orang ini tuh tidak pernah mendengarkan nasihat kamu atau kata-kata kamu, karena dari prinsipnya aja itu sudah berbeda gitu. Karena orang ini tuh kayak terlalu berdiri di atas prinsip hidup dia sendiri. Makanya orang ini tuh susah menerima masukan ya atau nasihat dari siapapun, termasuk kamu pasangannya. Tapi keuntungan ya, kelebihan terbesar orang ini, dia ini orang yang bisa menjadi penuntun yang baik untuk pasangannya. Dan dia juga orangnya memang nggak terlalu suka ya ruang gerak dia ini terlalu dibatasi, terlalu dikontrol gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Wow, saya melihat ya di sini ada
perasaan cinta yang meluap-luap meskipun kehidupan kamu dan dia ini layaknya Tom and Jerry. Sering putus nyambung lagi, sering berantem baikan lagi. Tapi dari lubuk hati dia yang paling dalam, ya, dia mengakui bahwa orang ini tuh sangat mencintai kamu sepenuh hati. Bahkan di antara mereka ini merasa terharu, ya. Karena semenjak kehadiran kamu, hidup dia ini jauh merasa lebih lengkap. Dan dia juga merasa terharu karena rasa pengertian kamu, kebaikan kamu, rasa simpati kamu terhadap dirinya dia. Membuat orang ini jadi kayak merasa batinnya dia tersentuh. Gitu. Terus di antara mereka ini juga sepertinya dia tipikal orang yang pemendam, ya. Jadi ketika dia sedang mendapatkan tekanan, ketika dia sedang mendapatkan masalah, dia suka memendam, jarang sharing ke kamu. Tapi begitu dia bercerita ke kamu, artinya masalah yang dihadapi ini masalah yang sangat berat, masalah yang tidak main-main. Gitu. Karena orang ini tuh dia tidak ingin terlihat sedih di hadapan siapapun, dan dia juga nggak mau merasa membebani pribadi orang lain. Karena dia menganggapkan ini masalahnya. Jadi ya sudah, biarkan aku dan Tuhan, ya, yang menyelesaikan. Gitu, ya. Karena mungkin ya dia orangnya sangat mandiri. Orangnya sudah terbiasa memecahkan masalah dia sendiri. Bagaimana ciri-cirinya, ya? Seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Dia orangnya penuh dengan pertimbangan, meskipun terkadang dia nggak bisa ngimbangin kamu. Tapi dalam sebuah keputusan, ini bukan orang yang gegabah. Artinya segala tindakan yang ingin dia lakukan itu benar-benar dia pikirkan tentang bibit bebet bobotnya. Bahkan sebelum dia memutuskan menjalin hubungan dengan kamu, dia sudah mempertimbangkan kamu tuh orang yang seperti apa. Gitu ya, sudah melihat latar belakang kamu, sudah melihat sisi kelebihan kamu, sudah melihat mungkin sisi burukmu. Makanya dia berani memutuskan, ya, untuk jadian sama kamu. Bukan berarti dia ini termasuk orang yang pilih-pilih, ya. Tidak, hanya saja dia orangnya sangat selektif gitu. Dia orang yang menurut aku tuh nggak mau memaksakan diri menjalin hubungan kalau dia nggak srek gitu. Jadi kalau dia memutuskan menjalin hubungan dengan kamu, artinya dia sudah mempertimbangkan kamu. Dia sudah srek sama kamu. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Secara finansial dia sangat berkecukupan, ya. Dia orangnya juga sebenarnya dari segi pemikiran pun juga cukup dewasa. Hanya saja dia memiliki tingkat ego yang sangat tinggi. Bahkan ego dia melebihi ego kamu. Dan dari situlah, ya, kamu tuh sering banget merasa terbebani, merasa sakit hati karena rasa egois dia yang terlalu tinggi gitu. Karena orang ini tuh kayak pengennya selalu, ya, terus keinginannya dituruti sama kamu. Tapi giliran kamu yang bersuara, orang ini tuh nggak mau mendengarkan kata-kata kamu gitu. Jadi kan kayak kesannya nggak adil. Sedangkan kamu tuh kayak menuntut love of justice gitu. Kamu menuntut sebuah keadilan cinta. Dimana kayak ya udah sama-sama saling mengisi, sama-sama saling menghargai, sama-sama saling melengkapi, dan itu ternyata tidak kamu dapatkan karena kamu berdiri dengan seseorang yang memiliki sifat ego yang sangat tinggi. Meskipun dia orangnya berkecukupan, ya, tapi tidak dengan sifatnya. Karena menurut aku ya dia masih dominan dalam segala hal. Kayak pengennya tuh diturutin terus, pengennya tuh pendapat dia selalu didengerin, tapi giliran kamu yang bersuara, kamu sendiri yang kena mental. Terus di sini juga ciri-ciri seseorang yang gelisah karena memikirkan kamu. Dia ini tipikal orang yang sebenarnya dia selalu mencemaskan kamu setiap saat, ya, karena kamu dan dia menjalin hubungan jarak jauh LDR.
menjalin hubungan yang nggak bisa setiap saat ya bisa saling menemui, karena dia mungkin merantau, karena di antara mereka mungkin sampai pindah ke luar negeri untuk mencari nafkah. Dan sebenarnya bukan ini keinginan dia, tetapi keadaannya yang memaksakan ya dia untuk menjalin hubungan LDR sama kamu gitu ya. Yang jelas tuh keinginan dia sebenarnya cuma satu ya, sama-sama saling menjaga hati, ikhlas mencintai, itu sudah lebih dari cukup. Karena orang ini tuh sejatinya dia nggak minta apa-apa dari kamu, dia hanya menuntut keseriusan kamu ya, dia menuntut kesetiaan kamu, seperti itu. Kita lihat lagi ya, bagaimana ya ciri-ciri detail seseorang yang gelisah karena ingin berkomunikasi dengan kamu. Beberapa tuh saya ngerasa ya, dia adalah seseorang tuh yang memang pada kenyataannya meskipun kamu pernah tersakiti sama kata-katanya, meskipun kamu pernah merasa dihianati sama dia, tapi kamu tuh nggak bisa bergerak kemana-mana gitu, karena kayak jantung kamu, hati kamu, perasaan kamu tuh sudah terpatri sama dirinya dia. Ya meskipun tuh kayak terkadang kamu terlihat bodoh, ngapain sih gitu ya, aku tuh mengorbankan seseorang yang sejatinya tuh nggak membuat aku bahagia, justru malah dia sering menyakiti aku, dia sering sakitin mental aku gitu. Tapi kenapa aku tuh masih sayang sama dia? Itu tadi karena energi kamu dan dia itu sangat kuat ya, energi tarik menariknya itu sangat kuat. Kamu dan dia ini kayak susah dipisahkan. Sekalipun kalian berpisah, itu hanya beberapa saat, ujung-ujungnya dia akan kembali lagi terkoneksi dengan diri kamu. Dan di sini saya melihat ya, ciri-cirinya seseorang yang gelisah karena dia yang berkomunikasi dengan kamu. Di sini saya melihat ya, sempat ada kesalahpahaman antara diri kamu dengan dirinya dia. Tetapi karena kamu sepertinya sudah terlanjur dikuasai oleh emosi kamu, dikuasai oleh amarah kamu, sehingga kayak kamu tuh tidak mau mendengarkan segala bentuk penjelasan dari dia. Padahal dia sudah berusaha berkata jujur, padahal dia sudah berusaha apa adanya ya sama kamu gitu, tapi tetap kayak kamu tuh udah terlanjur marah gitu, sudah terlanjur dikuasai emosi kamu sendiri, sehingga kayak kamu tuh nggak mau mendengarkan dia dan membuat orang ini jadi merasa kecewa gitu. Makanya kenapa gitu ya, kok akhir-akhir ini dia nggak balas kamu gitu, atau mungkin dia berubah karena ada rasa kekecewaan yang sepertinya tidak bisa dia ungkapkan. Kayak gitu guys. Terus kita lihat lagi di sini, apa yang ingin dia komunikasikan dengan kamu. Dia ingin berkomunikasi dengan kamu ya, karena dia masih ingin melanjutkan perjalanan cinta antara kamu dan dia gitu. Jadi kayak seberat-beratnya kondisi hubungan kamu saat ini, mungkin seberat-beratnya konflik kamu dan dia, tapi dia berharap bahwa dia masih tetap ingin melanjutkan perjuangan kisah cinta ini bersama kamu. Artinya kan orang ini benar-benar bersungguh-sungguh, dia tidak ingin bermain-main sama kamu gitu ya, meskipun memang saat ini situasi hubungan kamu dan dia ini sedang kacau gitu. Terus di sini apa yang ingin dia komunikasikan dengan kamu ya, di sini terkait penyesalan yang telah dia tinggalkan di masa lalu. Jadi ada seseorang yang mereka tuh ingin berkomunikasi dengan kamu karena dia menyadari gitu ya, bahwa dia sempat menyinggung kamu, sempat banyak salah ke kamu, belum bisa cukup membahagiakan diri kamu.
gitu ya. Ataupun mungkin orang ini masih belum bisa menepati janji yang pernah dia ucapkan kepada diri kamu gitu. Makanya dia ingin berkomunikasi dengan kamu karena dia ingin meluruskan. Kita lihat lagi apa yang ingin dia komunikasikan dengan kamu. Wow, di antara mereka ingin berkomunikasi karena dia ingin menepati janji. Karena orang ini tuh pernah ya, sepertinya di masa lalu pernah menjanjikan sesuatu ke kamu, tapi pada saat dulu dia masih belum bisa menepati janji tersebut. Dan orang itu tuh nggak mau ya kamu anggap sebagai pembohong. Dia nggak ingin kamu ucap sebagai pembual. Makanya dia ingin berkomunikasi karena dia ingin menepati janji yang pernah dia ucapkan kepada diri kamu. Dan di sini memang saya melihat kamu tuh sempat nggak percaya sama dia gitu, karena makin diseriusin tuh dia makin nggak serius gitu loh. Sedangkan kamu tuh tipikal orang yang sejatinya nggak bisa bermain-main dalam kehidupan cinta, karena kamu tuh orangnya pasti gitu. Kalau mungkin bercanda dalam hal yang lain sih iya gitu, tapi kalau untuk urusan hati, cinta dan kehidupan asmara kayaknya enggak gitu. Kamu orang yang nggak bisa main-main. Kamu tipikal orang yang saklek ya. Terus di sini aku juga melihat ya, ini lebih ke arah energi kamu ya. Karena di sini saya melihat ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang berusaha mencari dia. Karena ini kebalik energinya. Ya, bukan dia yang ingin berkomunikasi dengan kamu, tapi kamu yang ingin berkomunikasi dengannya. Dan kamu saat ini merasa bingung gitu, karena kamu nggak tahu letak salah kamu di mana. Ya, kok orang ini tuh justru malah meninggalkan kamu, mendiamkan kamu secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas. Dan kamu tuh tipikal orang yang panik, yang panikan, gampang cemas, gampang mikir, gampang khawatiran gitu. Ya. Sehingga kayak saat ini tuh kamu ingin mendapatkan kejelasan dan kelanjutan dari hubungan yang kamu jalani bersama dia. Gitu ya. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.